Sebelum kita masuk ke pembahasan baru tentang kondisi realitas, ada satu tambahan yang mungkin penting untuk kita bicarakan dulu di pembahasan bulan ini. Bukan karena topiknya besar, tapi justru karena itu sering dilewati atau disederhanakan. Tambahan kecil ini bukan untuk memberi jawaban baru, tapi untuk melihat di mana sebuah teks memilih berhenti. Ada bagian-bagian kitab suci yang bukan membuat kita semakin yakin, tapi justru membuat kita berhenti. Ulangan pasal 20 adalah salah satunya. Selama ini, pasal ini sering disederhanakan. Ada yang bilang, Alkitab mengajarkan pembunuhan massal. Ada juga yang berkata, semua ini pasti benar, karena Tuhan yang memerintahkannya. Padahal kalau dibaca pelan-pelan, teksnya tidak sesederhana itu. Mari kita mulai dari strukturnya. Ulangan 20 ayat 10-15 jelas berbicara tentang perang melawan kota-kota yang jauh, bukan kota Kanaan. Di situ tertulis, jika kota itu menyerah, penduduknya dijadikan pekerja. Jika tidak menyerah dan perang terjadi, ayat 13 berkata, haruslah kau bunuh dengan mata pedang semua laki-lakinya. Lalu ayat 14 menambahkan, perempuan, anak-anak, dan ternak boleh diambil dan tidak diperintahkan untuk dibunuh. Di bagian ini tidak ada perintah membunuh semua yang bernapas. Kekerasan itu dibatasi. Masalahnya baru muncul ketika orang langsung melompat ke ayat 16-18 tentang kota-kota Kanaan. Bahasanya berubah total. Janganlah kau biarkan hidup sesuatu yang bernapas. Padahal secara tekstual ini konteks narasi rejim yang lain. Pengecualian khusus bukan kelanjutan dari ayat 10-15. Ketika dua bagian ini dicampur, muncullah klaim bahwa seluruh ulangan 20 mengajarkan pembunuhan total. Padahal teksnya sendiri membedakan. Lalu kita sampai pada bagian yang sering terasa janggal, ayat 19-20. Di tengah perang, tiba-tiba teks berkata, jangan tebang pohon berbuah. Apakah pohon itu manusia sehingga harus kamu kepung? Sekilas ini terasa janggal. Teks tidak kembali menjelaskan ulang siapa yang harus dibunuh dan siapa yang disisakan. Itu justru berhenti di pohon. Kenapa pohon diramahin sementara manusia dibunuh? Kalau kita tetap berada di jalur ayat 10-15, ayat 19 dan 20 justru konsisten. Logikanya sama. Yang dianggap agen perang boleh dihancurkan. Yang bukan agen perang jangan disentuh. Laki-laki dewasa dibunuh, perempuan dan anak disisakan. Pohon tidak berbuah boleh ditebang, pohon berbuah dijaga. Bukan karena pohon lebih berharga dari manusia, tapi karena teks ini sedang berkata, jangan perluas logika perang ke segalanya. Kekerasan dibatasi, bukan diidealkan. Namun disinilah kita harus jujur, walaupun teks membatasi, kita tetap tidak tahu apa yang terjadi di masa itu. Dan di tempat kejadian, kita tidak tahu apakah anak-anak benar-benar dilindungi, apa yang terjadi setelah kota jatuh, apa mereka ditinggalkan, apakah mereka mati kelaparan, apakah mereka jadi mangsa binatang buas,
apakah lingkungan benar-benar pulih? Teks diam tentang semua itu, dan mungkin memang tidak bermaksud menerangkannya. Hal yang sama terjadi dalam kisah-kisah lain, misalnya pengorbanan Ishak. Tuhan menyuruh Abraham taat, lalu dihentikan. Motif Tuhan tidak diterangkan. Apa yang sebenarnya diuji? Kenapa harus sejauh itu? Bahkan dalam tradisi Yahudi sendiri, kisah ini ditafsirkan bermacam-macam. Ada yang bilang Ishak benar-benar mati, lalu dibangkitkan. Ada yang membaca ini sebagai kritik terhadap pengorbanan manusia. Artinya, sejak awal, teks-teks ini tidak dimaksudkan dibaca polos. Balik lagi, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Kita tidak tahu apa yang dialami manusia di tempat kejadian. Kita tidak tahu bagaimana keputusan itu diambil atau dijalankan. Yang kita miliki hanya teks. Dan teks itu tidak memberi semua jawabannya. Kembali ke ulangan 20. Hal penting yang sering dilupakan. Tidak ada hukum lintas zaman yang dibangun dari pasal ini. Ulangan 20 bukan etika universal, bukan hukum abadi, bukan standar moral sepanjang sejarah. Itu adalah hukum situasional untuk konteks tertentu, di masa tertentu, dengan kesadaran moral zamannya. Itu tidak dijadikan dasar etika perang modern. Itu tidak diulang sebagai perintah normatif. Itu tidak berkembang seperti hukum keadilan sosial. Itu berhenti sebagai catatan sejarah religius. Maka mungkin sikap paling jujur bukan membela teks ini mati-matian atau menyerangnya tanpa konteks, tapi berkata, kejadian ini terlampau lama. Kita tidak tahu kondisi lapangannya. Kita tidak tahu sepenuhnya alasan dibalik keputusan Musa. Dan teks itu sendiri tidak menjadikannya hukum untuk kita hari ini. Tentang anak-anak, kita tahu satu hal dengan pasti. Anak-anak tidak mungkin mengajarkan kekejian. Dan justru di titik itu, alasan teologis apapun selalu terasa tidak cukup. Mungkin memang begitu maksud teks ini dibaca. Bukan untuk memberi jawaban rapi, tapi untuk meninggalkan kegelisahan. Jadi tentang ulangan 20, aku hanya berbicara sejauh teks berbicara. Selebihnya aku memilih diam, karena mungkin iman bukan tentang memiliki semua jawaban, tapi tentang tahu kapan harus berhenti, dan tidak berbicara melebihi yang kita tahu.